Ketua Li, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Segala cara pengobatan Tiongkok dan Barat sudah dicoba. Tuan muda sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Anakku. Sekarang sepertinya, hanya satu orang yang bisa menyelamatkan anakku. Pergi undang Re Wuchen. Dokter ya. Baru meninggal 5 menit yang lalu, rohnya belum sepenuhnya menghilang. Kamu bercanda? Dia sudah mati. Masa iya kamu bisa menghidupkan orang mati? Ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Meminjam nyawa dari Raja Kematian. Apa susahnya? Putar kelima. Jumlah Sembilan Matahari. 1 inci. Dangkal dulu, baru dalam. Ini dia. Pergi ke kue raksasa. Memompa Shen kue. Mengisi laut. 5 organ dalam. Naga berputar. Oh. Aku pun tur dengan Ki. Padamkan api dulu. Baru dapat kesejukan. Ini, apakah ini metode jarum naga yang legendaris? Ro Kambela. Benar-benar hidup kembali. Enak. Aku pun tur dengan Ki. Meminjam nyawamu dari Yama, seperti yang diharapkan dari dokter legendaris. Mulai hari ini, Anda adalah penyelamat rekonstruksi keluarga Li saya. Selama Anda berkata, keluarga Li saya bersedia melewati api dan air. Tidak perlu menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Tanggung jawab. Highland. Dokter Ye, saya akan mengantarmu. Orang ini tidak akan pernah berhasil di keluarga Hua saya. Kejar dia dan lakukan. Kamu. Mengapa, Hua Xiongying? Mengapa kamu mendominasi hutan aprikot selama 20 tahun? Warizan Seributin Keluarga Uaseya Tidak Berguna. Keluarga hampir bangkrut karena kamu sendiri. Kamu bilang kamu pantas mati. Saya hanya ingin menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Saya membiarkanmu menyembuhkan orang. Bukankah kamu hidup kembali? Maka saya akan menggunakan jarum perakmu untuk menghidupkanmu kembali. Agak. Tapi saya akan memberitahumu. Hanya ada satu Hua Xionging yang bermargalin. Tompa Camus, Y. Wuchen. Jangan lawan saya lagi di kehidupan selanjutmu. Saya memiliki 13 jarum di gerbang hantu untuk mengambil hidup dan mati. Jarum masuk ke otak. Abadi. Dr. Ye Wuchen dari Great Xia. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil kemarin. Asosiasi Medis Daxia berduka mendalam. Pemakaman akan diadakan besok. Saya mati. Ye Shizhen. Itu keluarga Ye. Keluarga mereka memang agak jago dalam ilmu pengobatan. Keluarga mereka ternyata punya kitab internal Kaisar Kuning. Sisa-sisa jilid ke-7 Qi Huang. Ketenangan yang hampa. Ikut saja alurnya. Menarik juga. Persis sama dengan bagian kedua yang ku ketahui. Memang pantas disebut jilid ke-7 Qi Huang. Nak, kamu di situ. Tangkap dia untukku. Xiaen, kamu baik-baik saja? Dia adalah ibu dalam hidupku. Lu Qingqing. Aku sarankan kalian lebih sadar diri. Cepat tanda tangani kontrak pengalihan saham ini untukku. Kalau tidak, aku akan jual anak ini ke Myanmar Utara. Buat kalian tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Kakak kedua, kumohon. Kamu ini perempuan. Awalnya aku termakan tampangmu yang menyedihkan. Menggoda kakakku. Sudah punya anak. Masih pura-pura miskin. Kamu ngomong siapa? Ya kamu.
Kamu cari mati. Lu Qingqing, percuma kamu menyimpan kontrak penggalian saham ini. Hua Xionging dengan garang bilang akan mengadakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan keluarga kita saja hampir tamat. Kamu berikan kontrak ini ke orang luar. Mending berikan saja padaku. Aku bukan mau mempertahankan harta-harta ini. Aku cuma ingin menyelamatkan pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit kita. Lihat betapa mulianya dirimu. Ku buat kamu mulia. Lepaskan aku. Camarilla. Nak, berani-beraninya kamu menggigitku? Sisirang tangkap dia untuk dan jual ke Myanmar Utara. Jangan sentuh Xian. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Tunggu sebentar. Ayah. Ada apa? Ayah, Liu Qingqing bilang keluarga kita akan kalah di pertandingan nanti malam. Dia mau kabur bawa uang. Sialan, Hua Xionging memang hebat, tapi warisan ribuan tahun keluarga, Ye juga bukan sembarangan. Lomba pengobatan Tiongkok nanti malam. Ayah bertaruh dengan Hua Xionging itu. Kalau kita menang, Hua Xionging tidak boleh ikut campur lagi dengan rumah sakitku. tapi kalau kalah, Semua klinik pengobatan Tiongkok keluarga Ye harus keluar dari Xingling. Keluarga Hua adalah keturunan dari Dr. Sakti Hua Tuo. Musuh bebuyutan. Kalian masih berantem di sini. Ayah, dia yang duluan gigit aku. Kamu yang anak-anak. Tidak, tenaga fisik anak ini terlalu lemah. Memukul titik akupuntur karotis dengan tenaga yang cerdik, tenaga lengan jadi rileks. Teknik akupuntur ini, bagaimana bisa dikuasai seorang anak? Pasti aku salah lihat. Bocah kecil. Sudah. Liu Qingqing, karena kamu yakin keluarga Ye akan kalah. Kalau begitu, keluar dari rumah ini, bawa si bayi dan pergi. Ayah, aku tidak pergi. Aku akan ikut pertandingan nanti malam. Aku akan berjuang untuk keluarga. Kamu bukan dari keluarga Ye, tidak berhak. Liu Qingqing, meski marga bukan Ye, tapi dia sudah mempelajari semua teknik akupuntur kakaknya. Di rumah kita, akupunturnya juga yang terkuat. Kurasa peluang menang terbesar ada padanya. Qingqing. Semuanya tergantung padamu. Lelu Hua. Dulu Anda meninggalkan resep Huangbi Neijing Yaowang. Sisa-sisa pecahannya. Tidak ada yang bisa memecahkan. Kalau ada resep yang lengkap. Kenapa pengobatan Tiongkok bisa terpuruk begini? Siapa sih yang nulis ini? Ketenangan yang hampa. Ikuti itu. Introvert spiritual. Tidak pernah sakit. Ini adalah bagian kedua yang sebenarnya dari Huangbi Neijing. Dan dia sudah mengisi resepnya. Orang hebat mana ini? Konon, formula ini bisa menghidupkan kembali orang. Wikipedia. Dunia ini. Benarkah ada dokter ajaib? Coba periksa. Kita harus temukan orang ini, bahkan dengan semua sumber daya keluarga. Orang ini adalah dewa medis yang dikirim kakek untuk selamatkan pengobatan tradisional Tiongkok. Aku sedang mencarinya sekarang. Anak perempuan bau. Biar kamu melompat satu hari lagi. Saat permainan berakhir malam ini. Lihat bagaimana aku perlakukan kamu. Selamat datang di Asosiasi Medis Daxia. Sekarang saya umumkan konfrontasi pengobatan tradisional Tiongkok antara keluarga Ye dan keluarga Hua. Mulai resmi. Ye Zongjing, saya nasihati Anda, seorang tua, jangan abaikan pujian, patuh serahkan propertinya. Kalau tidak, nanti Anda kalah dengan buruk, malu di depan seluruh kota. Wanton, bukankah keluarga Hua Anda mengandalkan buku-buku kuno yang ditinggalkan Tuan Hua? Apa sih sebenarnya? Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan. Sekarang saya umumkan Soudon pengobatan tradisional Tiongkok. Mulai sekarang. Jadi proyek pertama kami adalah Diagnosis Nadi. Pasien mengalami demam, hipotermia, dan tidak berkeringat, sakit kepala. Nadinya menunjukkan dingin. Ye Tian-Tian ini ternyata tidak sia-sia, masih ada gunanya. 6 serangan. Ini musim dingin lagi. Banyak serangan dingin. Tapi dinginnya sudah masuk ke paru-paru.
Apa kamu baru-baru ini mengalami nyeri dada dan mulut kering? Iya, paru-paru saya memang tidak enak belakangan ini. Memang pantas keluarga Singlin Ye. Begitu meraba nadinya, langsung tahu ada masalah atau tidak. Luar biasa. Selanjutnya, saya akan mengundang keluarga Hua untuk tampil. Hal kecil seperti ini, biarkan anak saya yang menanganinya. Ayo. Ini ternyata diagnosis nadi dengan benang sutra yang legendaris. Itu palsu, mana mungkin mendiagnosis nadi dari jarak sejauh itu? Wah, terlalu dekat. Jauh lagi. Jauh lagi. Pasien, selain masalah yang kamu sebutkan tadi, ada juga rasa takut dan gelisah tanpa sebab. Takut merasa bersalah, gelisah, dan gejala lainnya. Dokter hebat, luar biasa. Bisa mendiagnosis nadi dari jarak puluhan meter. Bagaimana mungkin? Keluarga Hua, teknik diagnosis nadi saya sudah sempurna, sampai sejauh ini. Jangankan 10 meter. Bahkan melalui tembok pun, saya juga bisa meraba nadi dengan menggantungkan benang dan mendengar denyut nadinya. Keluarga ya kalian gimana sih? Sekumpulan sampah. Itu cuma meraba nadi dengan benang gantung. Dokter sejati nggak butuh apa-apa. Bisa mendengar nadi di udara. Anak ini datang dari mana sih? Cuma karena kamu masih meraba nadi di udara. Sok sombong. Teknik meraba nadi melalui udara cuma ada di legenda. Anak Kessil Mulu Lankan dari Keluarga YE. Buka mulutmu, gak takut lidahmu kesetrum? Kelahiran anak ini akan bawa masalah buat keluarga. Kenapa nggak cepat-cepat bawa dia pergi? Xiao Chen, berhenti bikin masalah. Dia pucat karena darah beku. Agak gelap, ujung lidah merah ada bintik-bintik. Saya dengar nadinya. Nadi lemah, kurang energi. Bentuk nadi. Dia mungkin punya masalah jantung serius. Kalau cuma obati pilek, nggak akan sembuh akarnya. Ya udah habis, kamu tahu apa sih? Huruf aja belum bisa baca semua. Masih belajar jadi dokter. Gue rasa kamu yang sakit. Emang nggak ada orang lain di keluarga Ye? Sampai suruh anak kecil berdiri ngomong sembarangan. Anak nggak berpendidikan ini. Nggak pantas ada di arena suci kayak gini. Buang dia keluar sekarang juga. Tunggu dulu, nak. Gimana kamu tahu aku kena serangan jantung? Apa? Kamu benar-benar punya penyakit jantung? Ya, sudah bertahun-tahun. Dia benar-benar bisa melihat denyut nadi seseorang dengan jelas di udara. Bagaimana mungkin? Mendengar denyut nadi di udara adalah cara yang luar biasa. Ternyata benar. Ada apa dengan anak ini? Warisan keluarga Hua yang ribuan tahun ini, ternyata tidak lebih baik dari seorang anak kecil. Anak kecil, meski kamu berlatih diagnosis nadi sejak dalam kandungan, kamu juga tidak akan bisa melakukannya. Apa kamu mengambil rekam medis pasien? Tepat sekali. Bocah kecil ini pasti menggunakan trik tertentu. Mungkin pasien ini adalah keluarga Y-nya, yang diatur sebelumnya. Pertandingan ini tidak sah. Denyut nadi pendengaran ini benar-benar di luar pemahamanku. Maafkan Kadadak Mampuan, tidak bisa menilai hasil dari babak ini. TAPI. Lebih baik kita langsung lanjut ke kompetisi berikutnya. Akupuntur dan moksibusi. Ibu dan anak ini aneh, terlalu mengancam. Harus disingkirkan. Untuk kompetisi teknik akupuntur ini, kami secara khusus mengundang seorang pasien. Tunggu. Karena ini kompetisi akupuntur, maka lebih baik langsung menusuk jarum ke pihak lawan. Lihat siapa yang lebih terampil. Menusuk jarum ke dokter lawan? Kalau terjadi kecelakaan. Lalu bagaimana dengan kecelakaannya? Tukuk Bua Perjanjian Ideb dan mati. Akupuntur tidak bisa dicoba oleh dokter. Lalu bagaimana cara kamu menusuk pasien? Apa kamu takut? Orang tua, kalau takut, Kamu diam saja. Ayah, biarkan aku yang melakukannya. Kakak, jangan gegabah. 13 jarum gerbang hantu keluarga Hua diklaim bisa membunuh orang, bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa dengan mudah membunuh. Kalau terkena jarum mereka, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kenapa tidak biarkan anak itu yang maju? Lu Qingqing, keluarga Ye sudah mengasuh ibu dan anakmu bertahun-tahun. Sudah waktunya membalas budi. Oke, aku paham. Bagaimana cara menggambar jalurnya? Tahu akupuntur dan moksibusi. Yang penting cepat dan tepat langsung ke lesi.
Kita saling menusuk dengan jarum. Lihat siapa yang lebih cepat dan tepat. Tidak ada cara bertarung seperti itu. Apa yang aku takutkan? Kupikir buku jarimu yang kanan sedikit lebih tebal dari tangan kirimu. Itu kondisi yang disebabkan oleh akupunktur dengan tangan kanan sepanjang tahun. Bisa Moxibusi Xiaoyang Sanjiao untuk meredakan penyakitnya. Kendalikan jarum dengan Ki. Yarrow Puncture. 13 jarum gerbang hantu keluarga Hua sangat menakutkan. Kecepatan ini. Ini bukan Menyel Amatkan Nuava. Ini membunuh dengan menyembuhkan. Jarumnya punya 13 titik untuk dikenali. Roh jahat yang merajalela hilang tanpa jejak. Kupikir kaki wanita ini juga tidak bagus. Aku ingin membantunya Moxibusi Zusanli. Buat dia sembuh. Kamu maju sebagai tantangan bagiku. Aku lihat saat kamu melahirkan anak ini. Perut bagian bawah ini juga meninggalkan banyak penyakit tersembunyi. Hari ini akan kubantu obati dengan baik. Kamu cari mati. Nah, kamu marah. Yang cari mati itu seluruh keluargamu. Kamu mengaku kalah. Tidak akan ada korban jiwa. Harus menghentikan tujuanku. Tapi aku baik hati. Jangan khawatir soal bantu ibumu berobat. Aku menemukan otak ibumu juga sakit. Akan kusembuhkan dengan sekali tusuk. Jangan berani-berani. Berani-beraninya kamu mengambil jarum? Apa kamu menganggap dirimu sebagai dokter Ye zaman dulu? Xiaochen. Ini pertarungan antara mereka. Kamu pulang dulu. Kakak, anak ini cari mati. Biarkan saja dia mati. Ini jarum penenang jiwa di antara 13 jarum pintu hantu. 13 jarum pintu hantu ini hanya jarum naga dari dokter ajaib Ye Wuchen yang bisa menandingi. Tapi Ye Wuchen sudah meninggal. Jarum ini tak ada solusi, tak ada keraguan. Ayah, Pemimpin keluarga Ye yang terhormat ini mengambil keuntungan dari ketidaksiapan. Menyelinap menyerang dengan menyamar sebagai anak kecil. Lebih memalukan daripada si tua itu. Ternyata kamu. Gerakan tadi. Tidak mungkin digunakan oleh Zampa kecil ini. Kebanyakan untuk mengisi Huang di Neijing Qi Huang. Jilid 7 Sang Master Pecahan. Tangan Rahasia. Karena Sang Master tidak mau muncul, maka aku yang mengakuinya dulu. Nanti minta maaf pada Master. HMPH. Kamu yang membunuh menantuku. Si tua ini hanya memberi hukuman kecil. Kamu kalah dalam pertandingan ini. Serangan tiba-tiba di luar arena resmi mana bisa dihitung? Ulangi pertandingan yang benar. jika ilmu pengobatanmu bisa lebih baik dari ketiga orang ini, maka keluarga Hua kami bersedia mengakui kekalahan. Kalau tidak, serahkan harta benda. Bandingkan. Oke. Karena ini pertandingan ulang. Kenapa tidak kita tambah sedikit warna? Jika kamu kalah, tidak hanya hartamu menjadi milikku. Bahkan keluargamu Ye, harus jadi kelinci percobaan obat keluargaku Hua. Ayah, tidak bisakah menjadi kelinci percobaan obat? Kita tidak bisa hidup atau mati. Apakah kamu ingin langsung mengaku pengecut dan menyerahkan harta keluarga? Baik, ilmu pengobatan keluargaku Ye telah diwariskan ribuan tahun. Kami tidak mungkin kalah. Oke, mari kita mulai. Dokter Gumiao Jiangku paling suka mengobati penyakit dengan ramuan. Dan yang terbaik di antaranya adalah ramuan tonik 5 dewa ini. Ramuan pemurnian jiwa racunku, agak menarik. Ramuan tonik 5 dewa. 1 kali rendam penyakit langsung hilang. Ayo berendam. Cilian dengan baik hati sudah menyeduh Vive Sages Big Tonic Soap untukmu, untuk menyeimbangkan tubuhmu. Apa kau mau mengkhianati hati seseorang? Keluarga Yemyu juga keluarga yang sudah berusia ribuan tahun. Bahkan ilmu pengobatan Miao Jiang pun bisa jadi seperti ini. Kalau tidak, benar-benar tidak akan berhasil.
Keluarga Hua kami juga bisa ikut turun mencicipi. Tapi kali ini ku akan kalah. Xian Xian. Ke yang maju. APA. Kuma Rakun Biasa. Teknik Penawa Rakun Kelo Aga Yeku Tak Teat Andinggi de Idunya. Meski kau keracunan, ayah pasti bisa menyelamatkanmu. Kurasa itu bukan racun biasa. Diam kau. Anak kecil tahu apa? Ini adalah Gu Poison Soul Refining Soul. Kuahnya penuh dengan racun pemurni jiwa. Gu racun pemurni jiwa. Anak ini tahu. Kenapa keluarga Yemiu sampai merosot jadi? Hanya mendengarkan anak 8 tahun? Liu Qingqing, jangan pedulikan mulut anakmu lagi. Ayahmu akan mengusirmu sekarang juga. Xiao Chen, berhenti bicara sembarangan. Ide bagus. Kalau begitu, aku akan nonton saja. Xian Xian, Mayu. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ayah, selamatkan aku. Susah banget nasihatin orang keras kepala. Saudari, ini sia-sia dan tidak ada kompensasinya. Anugerah. Jarum bersamaku. Jarum bergerak. Kunci gunung dan sungai. Kunci lubang Chizawa. Kunci titik Chizawa. Racun tak terkalahkan. Titik Taiyuan. Ki dan darah mengamuk. Rakun Terkunzi. Merangsang Ki Dendara. Racun disembuhkan. Benarkah? Aku tidak semudah itu ditangani. Dokter gadungan sekali. Bagaimana Ki dan darahnya bisa menahan serangan racun Gu? Saat ini, racun Gu sudah sampai di Gua Yunmen. Kalau tidak menyelamatkan nyawamu, hilang sudah. Nak, kamu tahu cara mendetoksifikasi? Detoksifikasilah aku. Tolong aku. Kamu pantas juga. Liu Qingqing, kita satu keluarga. Biarkan dia menyelamatkanku. Xiao Chen, dia kan adik perempuan ayahmu. Kalau kamu benar-benar bisa menyelamatkannya, selamatkan dia cepat. Kamu bisa memintaku menyelamatkanmu. Tapi kamu harus bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengusik ekuitas ibuku. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak berani lagi. Kalau kamu bisa menghilangkan racun Tian-Tian, kakek ini jamin tidak ada yang bisa mengusik saham ibumu. Racun Miaojian yang bagus. Pasti ada penawarnya dalam 3 langkah dari racun. Racun Gu tidak terkecuali. Penawarnya ada padamu. Tidak mungkin mendapatkan penawarnya. Xiao Chen. Xiao Chen. Anak sialan. Racun yang bisa meracuniku belum ada di dunia ini. Dulu, Ye Wuchen cuma bisa memetik bunga dan membagi daun. Anak ini juga begitu. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Pak Tua, ingat baik-baik apa yang kamu katakan. Aku janji padamu, aku tidak akan ingkar janji. Hanya saja aku berjanji untuk tidak membeli saham ibumu. Tapi aku tetap ingin mengambil kembali rumah sakit peninggalan ayahmu. Kekuali. Kamu masuk ke dalam ramuan 5 racun pemurni jiwa untuk Tian-Tian. Tidak, penawar yang diminum Xiao Chen itu cuma tipuan. Masa kamu mau menyuruhnya masuk ke ramuan ini? Berhenti bicara omong kosong. Atau kamu yang masuk. Atau anak laki-laki kecilmu itu. Apakah begitu aku masuk ke ramuan ini? Kamu tidak akan merampas lagi. Apa yang ditinggalkan ayah Xiao Chen? Tidak akan merampas lagi. Baik. Ibu. Xiao Chen, kamu masih kecil. Tidak baik. Biarkan ibu yang melakukannya. Bahkan jika ibu tidak selamat. Barang-barang peninggalan ayahmu. Sudah cukup untukmu hidup berkecukupan seumur hidup. Potong dan kunci jiwa. Potong bumi. Aku selamat. Di depan 9 teknik sejati keluarga Yeku. Racun sepele. Rentan. Cilian, kamu makan apa? Jangan khawatir. Siapa bilang mereka cuma punya si imut-imut itu? Benar. Benar. Ye Zhongjing, dengarkan tangisan menantumu. Betapa manisnya.
Kamu kalah dalam permainan ini. Sempesimiwa, apa gunanya membesarkan kalian? Ibu. Xiao Chen, Ibu, jangan bicara. Aku akan memperbaiki kondisimu. Apa aku dengar dengan benar? Dia digigit begitu banyak serangga dan diracuni oleh begitu banyak serangga. Kamu bisa menyembuhkannya? Aku percaya babi bisa terbang. Aku tidak percaya dia bisa menyembuhkannya. Obat kuno Miao Jiang bunuh orang dengan serangga, kendalikan orang dengan serangga, bunuh atau sembuhkan, semua dalam sekejap. Maksudmu apa? Maksudku, aku bisa dalam sekejap. Ambil racun Gu Mu, sup penyulingan jiwa itu, ubah menjadi sup 5 dewa yang sesungguhnya. Nak, jangan kira kamu punya keahlian Ye Wuchen. Kamu benar-benar bisa menjadi tabib dewa Ye Wuchen. Racun Gu tidak ada obatnya. Kenapa tidak cepat-cepat beli peti mati untuk ibumu? Kamu lihat saja nanti. Gastrodia Elata 3 Kian, Proses 1 atau 2 Liang, Nixade 8 Fen, Flying POD 7 Fen, lepas landas. Xiao Chen. Aku baik-baik saja. Ibu, bukan cuma kamu yang baik-baik saja, aku juga menikmati sup dabu 5 orang suci. Sekarang semua lukamu sudah sembuh. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tahu pengobatan, penciptaan langit dan bumi, menginterpretasikan keajaiban kemanusiaan. Kamu pikir itu tidak mungkin, karena kamu adalah dokter gadungan yang sama sekali tidak punya keahlian medis. Camus, kamu anak kecil. Tuan Hua, Kelu Aga kami Ye Mem angkan pertandingan ini. Tapi apa yang kamu banggakan saat menang satu pertandingan? Itu cuma ujian kecil. Lalu datanglah acara utamanya. Tabib Zhang Xie dari keluarga Zhang, Liang Zhou. Keluarga Zhang, Liang Zhou. Siapa itu? Tabib jahat ini adalah yang ke-9 dalam daftar tabib ilahi di Great Xia. Terkenal dengan pijat akupunturnya. Dia menciptakan jurus 18 telapak tangan yang membakar tubuhnya sendiri. Spesialisasi di pembuluh darah dan meridian. Sangat mengesankan. Kakak, bisakah kamu menandinginya? Sudah lama aku mendengar tentang pijat akupuntur keluarga Ye. Aku tidak tahu apakah aku bisa membakar tubuhku dengan 18 telapak tangan hari ini. Belajar 1-2 hal. Pijat keluarga Ye pemberian langit. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Biar dia lihat betapa hebatnya Kelu Aga kami Ye. Ya. Kusalakan kulitmu yang pukat kekun enggan. Pasti karena udara keruh. Ki jernih sulit dipertahankan. Aku akan memijat titik zigong untukmu, untuk menghilangkan lesinya. Dewa utama Istana Ungu tidak bertugas. Aku bahkan tidak mengerti prinsip medis yang paling dasar. Rani Memejat. Untuk membersihkan udara keruh, kamu harus menekan titik suani. Apa kurang tenaga telapak tangan? Pengenalan titik akupuntur. Ini jelas titik akupuntur Tiantu. Menkari titik suanyi. Harus tekan di sini. Anugerah dari langit. Tansi. Sekarang saluran napasmu sudah bersih. Lesinya sudah diangkat. Cuma muntah darah sedikit. Nggak apa-apa. Terus kenapa kamu nggak apa-apa? Keluarga Y Songa Ali dalam pijatitik acupuncture. Apa kamu belum pernah dengar seni menyembunyikan titik akupuntur? Dengan bertahun-tahun melatih otot dan tulang, membuat titik akupuntur tersembunyi seperti awan gelap, tak terlihat matahari. Kamu lumayan juga pengetahuannya. Teknik menyembunyikan titik akupuntur Dr. Shang sudah mencapai tingkat transformasi. Keluarga Y pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Dasar keluarga Y yang sudah dibangun ribuan tahun, akan hancur di tanganku? Xiao Chen, apa yang bisa kamu lakukan? Walaupun aku punya cara, aku juga nggak akan bantu orang-orang tak berperasaan seperti kalian. NK, kamu bilang APA? Harta ayahmu juga termasuk milik keluarga Ye. Kalau kita kalah, kamu juga akan jadi miskin. Tidak, harta ayah Xiao Chen tidak bisa dipindahkan. Seluruh Kelu Aga Ye akan hilang. Bagaimana mungkin harta ayah Xiao Chen bisa diselamatkan? Bu, aku nggak peduli dengan hal-hal dari keluarga Ye itu. Keluarga Ye kalah, ya kita tinggalkan saja keluarga Ye. Xiao Chen, kita ini anak yatim dan janda. Tanpa perlindungan keluarga Ye, tidak akan ada hari yang damai. Aku sudah janji sama ayahmu, membuatmu tumbuh dengan aman dan sejahtera. Aku harus menepatinya. Aku kesini untuk adu ilmu pengobatan denganmu. Aku suka memijat wanita. Ayo, biar aku obati kamu dengan baik. Aku ingin lihat seberapa dalam titik akupunturmu bisa disembunyikan. 1 jarum mengunci tenggorokan.
Kakaran Vanita Kantik. Aku lihat kamu menjanda bertahun-tahun. Pasti energi innya tersumbat. Sangat butuh harmonisasi energi yang. Aku akan bantu pijat titik Guanyuan MU. Pasti akan membuatmu merasa nyaman. Berhenti. Jangan macam-macam, nak. Duduk yang manis. Benar-benar kasih sayang ibu dan anak. Yang tua sudah sekarat, yang kecil ini, masih buru-buru mau mati? Xiao Chen, aku baik-baik saja. Kamu boleh tenang. Ya, aku akan mengobati ibumu. Apa yang bisa terjadi pada ibumu? Ayo, selanjutnya aku akan memijat titik akupuntur Zigong MU. Apa titik Zigong ini ada di dada? Dokter Shang, kamu harus pijat dengan baik. Tidakkah kamu pikir? Bentuk tubuh yang bagus. Vanita Kantik. Berhentilah jadi janda. Ikuti aku. Aku punya esensi yang kuat, kaki dan akar ginjal. Pasti akan memuaskanmu. Mimpi di siang bolong. Ini adalah keterampilan rahasia dari ilmu pengobatan keluarga Y, 3 jarum gerbang kehidupan. Ketiga jarum ini ditusukkan ke 3 pembuluh Shentong Tao Shangsingnya. Bisa membuat ratusan virus di tubuhnya muncul bersamaan. Dr. Zhang, kalau kamu menyerah sekarang, aku akan menyelamatkanmu. Aku mau kamu yang menyelamatkan. Aku cuma ingin bermain denganmu. Tak kusangka kamu tahu diri. Kalau begitu jangan salahkan aku merusak bunga. Telapak 18 membara. Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Anak ini ternyata bisa menahan pembakaran tubuhnya dengan 18 telapak. Keku Ali. Kecuali apa? Kecuali anak ini. Menggunakan salah satu teknik klasik Ye Wuchen. Tangan pijat 100 titik. Kamu lumayan jeli. Walaupun dewa pengobatan Ye Wuchen tidak pernah pelit dengan ilmunya yang unik. Tapi sedikit orang yang mempelajarinya. Xiao Chen adalah jenius di bidang pengobatan. Jenius malah lebih baik. Yang paling kusuka adalah membunuh jenius. Dr. Shang, kamu bahkan tidak bisa menandingi seorang anak, kan? Aku belum siap. Telapak bawah. Kamu dan ibumu pasti akan mati di tanganku. Cepat. Membakar 18 telapak. Membakar 18 telapak. Setiap kali kamu mengerahkan tenaga, jantungmu akan membakar darahmu, merangsang darahmu sendiri. Memang kuat, tapi itu seperti bunuh diri untuk mengalahkan musuh. Bagaimana kamu tahu? Aku cuma nebak. Percaya nggak? Jangan dengarkan bocah itu yang sedang membual. Dia nggak tahu apa-apa. Cepat. Aku ingin menghancurkan tubuh bakarmu. Tepat saat kamu bergerak, tekan 3 titik akupuntur di tengah Shangguan Ling Tai NU. Bisa membuat darahmu menyala spontan di dalam tubuh. Dan kamu akan hancur. Kalaupun kamu tahu, aku tidak percaya. Pada saat aku menepuk tangan, bisakah kamu menekan 3 titik akupunturku? Tangan pijat 100 titik. Bisa saja. Kalau tidak percaya, coba saja. Ayolah. Kamu benar-benar takut sama anak ini. Bon Sadia. Jangan coba-coba membodohi aku, anak kecil. Pijatan tangan 100 poin, hehe. Sepertinya keluarga Y kami menang lagi kali ini. Apayong Camus Bangakan. Kartu as belum dijual. Nak, bawa 2 sampah ini turun untukku. Ya, siap. Silakan lakukan. Huaxiong Eagle, tikus bermasker dan bersembunyi ini adalah kartu terakhirmu. Apa katamu? Aku bilang. Batu ginjal bandel berusia 30 tahun di tubuhku. Aku dihancurkan olehmu. Batu ginjal yang membandel selama 30 tahun di tubuhku. Aku dihancurkan olehmu. Tidak ada obat, tidak ada jarum, tanpa bahkan menyentuh pasien. Bagaimana mungkin? Jika itu orang itu bisa dilakukan. Siapa? Dr. Grazia, Han Qingyun, Dr. Qigong kelima dalam daftar. Benar. Ini Dr. Han Qingyun. Tuoxiong Qigong Donggon Satu Tonggon. Keluar dari sistem pengobatan tradisional Tiongkok. Kreasi sejati.
Dr. Han dapat menyeimbangkan yin dan yang tanpa obat, menghilangkan semua penyakit. Bagaimana kamu memenangkan permainan ini? Bagaimana mungkin? Senior Han Qingyun sudah berusia 120 tahun yang lalu. Jika dia masih hidup, setidaknya 140 tahun. Bagaimana mungkin seseorang hidup selama itu? Benar-benar senior Han Qingyun. Hidup lebih panjang. Itu hanya salah satu efek dari Tuo Tian Qigong Sang Tua. Tidak layak disebutkan. Takut dan putus asa. Di depan Han Qingyun, kalian semua bersama-sama adalah sampah. Meskipun anak ini memiliki bakat, tapi tidak sebanding. Apalagi melawan Han Qingyun. Tidak bisa mengandalkannya. Keluarga Y Kalian Semu Abodo. Apakah kamu berani mengatakan sesuatu lebih dari kamu? Ye Zhongjing, Kepala Keluarga Ye. Tolong beri pencerahan padaku. Orang tua ini sengsara. Orang tua ini kasihan banget. Xiao Chen, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Di depan Han Qingyun, orang tua itu nggak bakal tahan satu gerakan pun. Lagi pula, bahkan aku saja, waktu itu butuh sedikit usaha, baru bisa mengalahkan Han Qingyun ini. Kamu bilang apa, bocah? Ayahku adalah kepala keluarga Ye. Keterampilan medisnya menyelamatkan banyak nyawa. Masa dia nggak tahan satu gerakan? Ye Xian ingin meninggikan orang lain, lalu menghancurkan wibawa keluarga Ye. Satu kata lagi, langsung pergi dari rumah Ye. Xiao Chen, jangan marah sama beliau. Nasihat baik susah didengar. Sialan, jangan nanti minta tolong aku untuk menyelamatkan kalian. Kamu benar-benar menganggap dirimu tabib ajaib? Balas seranganmu, kamu nggak pantas. Cucu yang nggak tahu tinggi rendahnya dunia. Bikin Dr. Han tertawa. Kupikir mata cucumu sangat tajam. Kamu benar-benar nggak bakal tahan satu gerakanku. Dr. Han juga bisa bercanda. Bercanda atau bukan, kamu akan segera tahu. Aku hanya pakai satu jurus ini. Kalau kamu bisa memecahkannya, aku rela mengaku kalah. Kamu cuma pakai satu gerakan? Langsung membuatku terbalik aliran energinya. Organ dalam bergeser. Tu joues Méridian main dure. Hua Tuo pun sulit menyembuhkannya. 5 organ dalam bergeser. Dewa. Tahun depan. Hari ini kita ketemu lagi. Aku Bakal Bakar Kertasan Bayan Bu Akamu. Nyawa di ujung tanduk. Tolong aku. Ayah, aku benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Camus, pergi beli peti mati. Tenang saja. Harta keluarga Ye akan kujaga baik-baik untukmu. Kukira ilmu pengobatan keluarga Ye itu tinggi. Tak disangka bisa memecahkan 7 meridian kepunahanku. Dingin sekali di atas sana. Triki jelek yang udah dipecahkan 20 tahun lalu, sekarang baru dikeluarin. Dingin banget di atas sana. Ibu, bilang aja dia nggak lucu. Xiao Chen, jangan bikin marah Dr. Han. Xiao Chen, kamu bilang apa? Sudah dipecahkan. Ye Zhongjing, kurasa kamu sudah pikun. Pekan Yang Berumur 21 ini. Hanya dewa pengobatan Ye Wuchen yang bisa memecahkannya. Tapi dia sekarang sudah mati. Ilmunya sudah hilang. Anak ini, dia nggak bisa nyelamatin kamu. Xiao Chen, kamu bisa nyelamatin kakek? Menyelamatkanmu itu gampang banget. Lalu kenapa aku harus menyelamatkanmu? Ketika anak-anakmu mengganggu ibuku. Kenapa aku tidak melihatmu datang menyelamatkanku? Jika kamu bisa menyelamatkanku, posisi kepala keluarga akan diserahkan pada ibumu. Tidak ada yang bisa mengganggu ayahmu lagi. Ayah, Jian. Diam. Y Zongjing. Untuk bertahan hidup, kamu bahkan bisa melepaskan posisi kepala keluarga. Tapi bisakah anak itu menyelamatkanmu? Diabukan Tabib Gilai Y Wuchen. Jika ibu menjadi kepala keluarga Ye, bahkan jika kesadaranku kembali ke tubuh asliku nanti, jangan khawatir tentang dia. Oke, aku akan menyelamatkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Hua Tuo masih hidup. Atau Ye Wuchen bereinkarnasi? Siapa aku? Kamu akan segera melihat. Menginjak langkah bintang 7. Tangan menangkap aura 5 elemen. Ye Wuchen, kamu adalah Ye Wuchen. An Lao, Y Wuchen Sudamati.
Anak ini sedang mempermalukan dirinya sendiri. Tidak, jangan bertele-tele. Ini cara Ye Wuchen memecahkan 7 meridianku. Terapi Bintang 7 dan 5 elemen yang digunakan. Thérapie Bintan, tu Judan Lima Elmen apa? Aku membuat 7 pembuluh Ye Zongjing mundur dan 5 organ dalam berpindah. Dan dia menarik kekuatan rasi bintang bidu. Membiarkan 7 meridian pulih dengan cahaya bintang. Lalu menangkap 5 elemen lagi. Sehingga 5 organ dalam Ye Zongjing kembali ke tempatnya. Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa menarik cahaya bintang rasi biduk. Tidak bisakah kamu menangkap 5 elemen? Palsu tetap palsu. Tapi jika itu benar, maka anak ini bisa dikatakan sebagai jenius medis yang tak tertandingi. Xiao Chen, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Ibu, tunggu saja menjadi kepala keluarga Ye. Rasi bintang bidu. Xiao Chen luar biasa. Kamu berhasil. Bangga apa? 5 elemennya belum tertangkap. Jin Xiun dan Shen 3 kian keluar. Wu Derhaing Bansia 2 liang. Intisari air Drunken Fish Grace 3 kian keluar. Api Flame keluar 1 kian. Setengah Ganoderma Lucidum bangkit dari tanah. Aku merasa seperti jadi 10 tahun lebih muda. Luar biasa, mendapatkan kekuatan langit dan bumi. Wajar saja jadi 10 tahun lebih muda. Ye Zongjing, selamat punya cucu yang begitu hebat. Aku kalah kali ini. Ilmu obat-obatan sudah sangat hebat di usia muda. Sungguh berkah bagi kami, Great Xia. Ini surat undangan untuk pertempuran 3000 jenius pengobatan di Zhongzhou. Oh, kamu harus pergi. Pemenangnya akan mendapatkan seluruh Huangdi Neijing. Teks lengkap Huangdi Neijing. Mungkin tercatat di atas sana. Cara untuk mengembalikan kesadaranku ke keadaan semula. Aku harus pergi ke pertempuran jenius ini. Terima kasih Tuan Han ETC Cintamu pada Aizon. Keluarga Ye kami pasti akan datang. Hantua, kamu baru saja pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku keluar demi ayahmu. Berani-beraninya kamu menghentikanku. Hua Xionging menyelesaikan ketiga pertandingan. Kita berhasil. Kamu tidak bisa mengambil properti keluarga Ye kami. Industri keluarga Hua, kamu juga akan kalah dari kami. Ye Zongjing, ini belum selesai. Surat undangan untuk pertempuran jenius medis 3000 dari dinasti You Timur. Keluarga Hua saya juga memilikinya. Tunggu sampai perang jenius. Aku akan menginjak-injak seluruh keluarga Ye kamu di bawah kakiku. Bahkan anjing yang kalah berani menggonggong. Tunggu. Kamu tunggu aku. HMPH, pergi. Ayo pulang dan persiapkan untuk pertarungan jenius. Tunggu sebentar. Baru saja, kamu bilang untuk menyelamatkan nyawa. Jadi berikan posisi kepala keluarga kepada ibuku. Sekarang saatnya menagih. Ada apa dengan Xiao Chen? Bagaimana pemilik ini bisa memberikan nama marga asing kepada ibumu? Wajahnya yang membunuh saudaraku. Lupakan saja jika keluarga Ye tidak mengusirmu dari rumah. Bagaimana dia bisa bermimpi memberikannya posisi kepala keluarga? Bagaimana? Ingin pulang. Xiao Chen, lepaskan saja. Aku puas bisa menjaga warisan ayahku. Ibu baik tapi diintimidasi. Kamu tidak bisa membeli kebaikan mereka dengan mengalah. Itu justru akan membuat mereka semakin marah pada kita. Bagaimana si anak kurang ajar ini bicara pada orang yang lebih tua? Begitulah cara keluarga Ye membesarkanmu, serigala mata putih. Bapak, apakah Anda akan mengingkari janji? Bagaimana mungkin aku, Ye Zongjing, mengingkari janjiku? Tahta rumah ini pasti akan diberikan padamu. Tapi apa? Tapi aku tidak bilang kapan memberikannya. Posisi kepala keluarga akan diserahkan pada Tianqi setelah aku turun tahta. Surga mengirim pada putranya. Tunggu sampai garis keturunan Tianqi putus sebelum menyerahkannya pada ibumu. Kuharap ibumu belum mati saat itu. Sekawanan serigala mata putih. Keluarga Ye terlalu kejam. Ayah, aku tidak berani menginginkan posisi kepala keluarga. TAPI,
Surat undangan untuk pertempuran jenius sangat penting bagi Xiao Chen. Tolong kembalikan padanya. Undangan untuk pertempuran genius ini berkaitan dengan naik turunnya keluarga Yiku. Bagaimana bisa memberikannya pada anak kecil? Ayah, saat waktunya tiba, aku akan memimpin klanku untuk bertarung. Kamu akan keluar sebagai pemenang. Ayah juga berpikir begitu. Ayo pergi. Pulang dan pilih klanmu untuk bertanding. Ayah, tolong kembalikan barang-barang Xiao Chen padanya. Bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Surat undangan ayah sangat krusial bagi Xiao Chen. Kembalikan saja padanya. Ibu, jangan berlutut padanya. Untuk masa depan Xiao Chen. Ibu, tidak masalah kalau ibu berlutut. Liu Qingqing. Kamu bukan satu-satunya di keluarga Ye yang punya anak. Kamu tidak sendirian dalam memperjuangkan masa depan anakmu. Sebagai kepala keluarga Ye, seluruh keluarga harus dipertimbangkan. Tapi itu awalnya dimenangkan oleh Xiao Chen. Lalu apa kalau dia menang? Dia milik keluarga Ye. Barang-barangnya juga milik keluarga Ye. Milik kita. Ya, kecuali kamu bukan lagi anggota keluarga Ye. Kalau tidak, semuanya harus jadi milik kita. Hal seperti ini tidak pantas untuk keluarga Y. Ibu, ayo kita bangun. Ayo kita tinggalkan keluarga Y. Mereka tidak pantas jadi keluarga kita. Karena kamu pergi, kembalikan padaku apa yang milik keluarga Y. Kembalikan barang-barang kakakku. Benda itu milik Xiao Chen. ITU milik keluarga Yiku. Tanda tangani sekarang. Kamu sudah keterlaluan. Jangan sentuh. Bagaimanapun juga mereka adalah orang yang lebih tua. Tahu itu orang yang lebih tua, masih berani bersikap tidak sopan. Xiaen memang punya bakat di bidang medis. Tapi itu bukan alasan untuk melakukan kejahatan berikut ini. Keluarga Ye tidak kekurangan orang genius. Kau akan membawa pergi Xiaen. Aku pun tidak akan berkerut. Kepala keluarga Ye, Xiao Chen ini adalah cucu kandungmu. Dia sangat berbakat. Kenapa kau merampas barang miliknya? Presiden Li, ini urusan keluarga Ye. Jangan ikut campur. Xiao Chen. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Ibu percayalah, keluarga Y itu cuma katak dalam tempurung. Nanti mereka akan berlutut memohon kita kembali. Kau benar. Lambat laun Ye Zongjing akan menyesali perbuatannya hari ini. Oak. Aku percaya suatu hari nanti, kita pasti bisa mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, dan apa yang menjadi milik ayahmu. Mengambil semuanya kembali. Musim semi bulan Maret disebut Fa Chen. Langit dan bumi. Segala sesuatu dihormati. Artinya, Maret adalah periode ketika kehidupan dimulai. Segala sesuatu di dunia ini hidup. Hei, Xiao Chen sangat pintar. Sayangnya, kita tidak bisa ikut kompetisi jenius tanpa surat undangan. Mungkin ada yang akan mengirimkan kita undangan. Ah, apa Xiao Chen ada? Ada di dalam. Hahaha. Apa Presiden Li belakangan ini merasa tidak enak badan? Memang benar. Bagaimana kau tahu? Berbalik. Oh. Ibu berikan aku jarumnya. Xiaoyin tidak tersembunyi. Ki ginjal tenggelam sendiri. Akupunktur dan moksibusi di Xiaoyang Xiaoshang menyambut yang. Ki ginjal bisa bersirkulasi. Memang benar. Lebih nyaman dari sebelumnya. Xiao Chen, bakat medismu jauh lebih tinggi dariku. Kalau kita punya undangan, kau bisa masuk kompetisi jenius. Sayang sekali untuk bersinar. Jangan disayangkan, kali ini, aku bukan cuma datang untuk menemui Xiao Chen. Utamanya, adalah mengantarkan surat undangan untuk Xiao Chen. Perang jenius. Masa tidak ada jenius seperti Xiaen? Ribu jenius medis bertarung. Keluarga Ye pasti akan menang. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah berlatih ilmu pengobatan belakangan ini. Yiming akan luar biasa hari ini. Yiming luar biasa. Aku punya keluarga Hua di sini. Keluarga Ye kalian.
Cuma semut kecil. Dia kuma pekundang. Abaikan dia. Waktu itu, keluarga Ye kalian menang cuma karena keberuntungan dengan anak kecil itu. Sont bons à pas? Anak itu tidak ikut dengan kalian? Ayah, apa ayah tidak tahu? Keluarga Ye mencuri surat undangan dari Pak Han. Liu Qingqing dan anaknya sudah meninggalkan keluarga Ye untuk membuka praktik sendiri. Kakek mencuri barang cucunya sendiri. Aku terlalu malu untuk mengatakannya. Ye Zhongjing tidak punya anak itu. Apa yang mau kalian menangkan di pertempuran jenius? Tanpa keluarga Yeku, itu cuma ayam kampung dan anjing liar. Langsung hancur kalau disentuh. Bicara soal menang apa? Xiaochen, kamu ngapain di sini? Tentu saja, ikut perang jenius. Menguasai seluruh Huang di Neijing. NAK, hanya dengan surat undangan kamu bisa ikut perang jenius. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Pergi sana. Kami juga punya undangan. Undangan untuk perang jenius mustahil. Hanya ada 3.000 di seluruh Dacia. Sangat sulit didapat. Bagaimana mungkin kalian bisa dapat satu lagi? Aku yang memberikannya padanya. Aku memberikan surat undangan dari keluarga Liku kepada Xiao Chen. Surat undangan perang jenius apa? Keluarga Li kalian cuma punya satu. Kamu memberikannya kepada Xiao Chen, berarti itu benar. Itu mewakili perang jenius ini. Aku mempertaruhkan semua hartaku pada Xiao Chen. Aku percaya dia akan menonjol, menjadi pemenang utama. Aku yakin Xiao Chen pasti akan menjadi pemenang terakhir. Presiden Li, kurasa Bapak benar-benar linglung. Dia masih anak 8 tahun. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan keluarga kita yang sudah berusia ribuan tahun? Aku melihat bayangan tabib suci, Ye Wuchen darinya. Aku percaya padanya. Ye Wuchen mengandalkan bakat anak ini. Seiring waktu, sangat mungkin dia menjadi Ye Wuchen kedua. Pertarungan jenius ini harus kuhancurkan sejak dalam benihnya. Xiao Chen, pertarungan jenius ini, semuanya bergantung padamu. Jangan khawatir. Ayo kita pergi. Sejak zaman dahulu, mereka yang mempraktikkan pengobatan harus mahir dalam herbal. Semakin bagus obatnya, semakin cepat pasiennya sembuh. Jadi, pertandingan pertama dari pertarungan jenius ini adalah mengajarkan kalian seni memetik herbal. Di depan kalian ada banyak batu. Ada beberapa batu yang melahirkan Tai Sui. Kalian perlu mencari batu yang melahirkan Tai Sui. Semakin tua tahun Tai Sui-nya, semakin bagus untuk menang. Semuanya. Silicon duduk. APA, terlalu mudah. Aku yang akan melakukannya. Mencari Tai Sui. Jangan merusak batu. Kamu didiskualifikasi. Mencari Tai Sui tanpa merusak batu? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Ujian ini adalah seni memetik ramuan obat. Melihat harapan. Melihat harapan. Kamu mencari apa? Yang kuharapkan adalah energi alami dari ramuan obat itu. Xiao Chen, kamu yakin tentang ini? Aku cukup yakin. Kamu, si anak kecil, mulai membual lagi di sini. Aku ingin harapan ini berhasil. Kamu harus mencuci matamu dengan larutan Ganoderma lucidum berusia seabad setiap bulan. Diberi nutrisi dengan kelopak salju lotus ribuan tahun. Dilakukan selama puluhan tahun. Kamu kan anak berusia 8 tahun. Orang malang lagi. Bagaimana mungkin harapan ini ada? Hua Xiongying benar. Keterampilan melihat harapan ini butuh waktu yang lama. Tidak ada kebetulan. Seberapa berbakat pun Xiao Chen, mustahil untuk. Sudah kubilang. Ibidan anak itu meninggalkan keluarga y kami dan bukan apa-apa. Dia juga mengaku palsu merebut Huang di Neijing. Kurasa di game pertama mereka pasti akan tersingkir. Pertandingan pertama pertarungan jenius resmi dimulai. Mana yang akan duluan? Keluarga Ye tidak berbakat. Bersedia memimpin jalan. Kami yang pertama datang. Master keluarga Ye yang baik akan mengirim siapa? Japanese Essence Gold, luar biasa.
Butuh 20 tahun kerja keras untuk mengembangkan mata emas ini. Dan harus dipupuk oleh berbagai bahan dan harta alam. Untuk berhasil, warisan keluarga Ye ini tidak bisa diremehkan. Cuma sepasang mata emas. Biasa aja. KE. Warnanya seperti ember, sentuhannya hidup. Lumayan, lumayan. Tai Sui sahabat. Tai Sui sahabat. Belum pernah terlihat. Sepertinya pemenang pertandingan ini akan jatuh pada keluarga Loye. Doigt Senior. Keluarga Hua Seya Belum Bertindak. Keluarga Hua juga keluarga Tabib Suji berusia 1000 tahun. Pasti ada cara tertentu. Kalau begitu, kamu bisa jadi yang kedua. Ini dia. Yukemei. Apa itu mata obat ungu ekstrim? Gas ungu Cai Donglai untuk menutrisi esensi yang butuh 30 tahun untuk melatih sepasang mata obat ungu ini. Dengan mata ini, bahkan jika ada jarum tersembunyi di dalam batu, ayahku juga bisa menemukannya. Ini dia. Wah, sayang sekali. Tai Sui ini ternyata memiliki kehidupan. Vitalitas Tai Sui tidak bisa didapatkan selama ribuan tahun. Ini adalah Tai Sui Millennium. Setelah 1000 tahun, Tai Sui sulit ditemukan di dunia. Kompetisi ini mungkin. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Keluarga Hua sudah menang. Dia benar-benar menemukan Tai Sui Millennium dengan mata obat ungu ekstrim. Sangat menakutkan. Dalam permainan ini, keluarga Ye tidak bisa menandingi keluarga Hua. Kalau begitu, saya akan umumkan, pemenang dari permainan ini adalah... Tunggu dulu. Tai Sui Millennium si tua brengsek itu ada di sana. Jangan ambil sampah di sana. Benda usang. Entah kalau Tai Sui berumur 5000 tahun dianggap usang atau tidak. Usianya 5000 tahun. Karu, Tidak Mara. Ini berusia 5000 tahun. Kak, anak ini jelas-jelas tidak bisa menerima kekalahan. Mulai kekanak-kanakan. Kamu tidak perlu khawatirkan dia. Ya, ini memang sebuah batu. Nak, apa kamu menganggap batu biasa ini sebagai harta karun? Sekelompok orang biasa tidak mengenal harta karun yang sesungguhnya. Adik Kessel, APA kamu benar-benar menjara batu ini. Adalah Tai Sui berusia 5000 tahun? Bukan Tai Sui berusia 5000 tahun yang tersembunyi di dalam batu, tapi batu ini sendiri yang berusia 5000 tahun. Anak ini jadi gila karena ingin menang. Dasar-dasar farmakologi diabaikan. Sejak zaman dahulu, Tai Sui selalu tersembunyi di dalam batu. Tidak mungkin seluruh batu itu adalah Tai Sui. Itu karena kamu tahu terlalu sedikit, Yu Chen. Jangan mempermalukan diri di sini. Jika batu ini berusia 5000 tahun. Lalu mengapa begitu keras dan tak bernyawa? Itu karena dia belum terbangun. Begitu aku membangunkannya. Kugus. Nak, Tai Sui berusia 1000 tahun saja sudah yang terbaik. Kamu cepat pergi dari sini bawa batu rusakmu itu. Jean Gamberlagak Gila di sini. Mau membangunkannya lagi. Kamu anggap dia seperti manusia. Kamu pikir bisa bangun kalau tertidur? Tuan Hu, tunggu sebentar. Mengapa tidak biarkan adik kecil ini mencobanya dulu? Kalau dia tidak bisa, tidak terlambat untuk mengusirnya. Karena Tuan Zuge sudah berkata, Mari kita lia bersama-sama. Lelucon anak ini. Siapa yang menertawakan siapa? Belum tentu. Bu, kesini. Aku akan ajari kamu cara membangunkannya dengan akupunktur. Stasiun jenius ini, kok bisa ada orang bodoh yang mau melakukan akupunktur pada batu? Bahkan orang bodoh pun tidak akan terpikir. Xiao Chen, kamu bercanda? Kamu benar-benar mau melakukan akupunktur pada batu? Bu, percayalah padaku. Ini adalah Tai Sui berusia 5000 tahun. Ibu, percayalah sama aku. Ini adalah Tai Sui berusia 5000 tahun. Saya ingin melihatnya. Anak ini, bagaimana mengubah batu rusak ini menjadi Tai Sui berusia 5000 tahun? Itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin ITU tidak mustahil. Jarum masuk 3 inci, tusuk fetus spiritualnya. HMPH, titik fetu en ligne. Kamu pikir dia manusia? Dari mana dapat titik akupunkturnya? Ye Zhongjing. Apakah ini keterampilan medis keluarga Ye? Sungguh memalukan. Mereka bukan lagi keluarga Ye kita.
Rasa malu tidak ada hubungannya dengan kita. Segala sesuatu memiliki meridian. Jika ada meridian, ada titik akupuntur. Teman kecil ini mungkin bisa menciptakan keajaiban. 5 cm masuk, titik Yongze yang menusuknya. Titik Ciong, titik Guanyuan. 3 jarum keluar dari titik Andang. Hidup, hidup. Benar-benar hidup. Jarum terakhir dari titik Tianyuan menusuk 7 mm. Penampilannya berkilauan seperti emas. Ada sesuatu di dalamnya, dan itu mulai bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Mungkinkah ini? Apakah ini benar-benar berusia 5.000 tahun? Xiao Chen, kita menang. Kita benar-benar menang. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin batu ini hidup? Apakah kepala keluarga Hua masih tidak mau mengakuinya di depan bukti yang nyata? Selamat untuk teman kecil ini. Memenangkan pertandingan pertama perang jenius di usia 5.000 tahun. Memiliki keahlian medis seperti itu di usia 8 tahun. Tuan keluarga Ye, teman kecil ini adalah penerus keluarga Ye, kan? Dia adalah cucuku. Jenius sekali. Keluarga Ye bisa mencapai puncak keluarga medis Daxia di masa depan. Permisi, aku dan ibuku sudah membangun usaha sendiri. Sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ye. Xiao Chen. Hubungan darah. Bagaimana bisa kau putuskan begitu saja? Keluarga sedarah? Kau bicara tentang keluarga yang mencuri harta ibuku, atau yang mencabut hakku untuk ikut perang jenius? Kau. Xiao Chen, ini salah kami. Asalkan kau berjanji kembali ke keluarga Ye. Kakek berjanji semua ini akan dikembalikan padamu. Tidak mungkin. Kalian boleh semena-mena padaku. Tapi jangan ganggu Xiao Chen. Dia anakku. Aku tidak akan izinkan kalian menyakitinya. Kalian mencuri barang Xiao Chen. Aku tidak akan pernah memaafkan. Aku dan Xiao Chen tidak akan pernah kembali ke rumah Ye. Tidak tahu malu. Kalau begitu, maka ujian selanjutnya. Jangan salahkan keluargaku Ye kalau nanti tidak kenal ampun. Cara mempraktikkan pengobatan. Meracik obat terlebih dahulu. Obat yang bagus sudah di tangan. Bebas khawatir. Pertandingan kedua dari duel jenius ini. Aku ingin menguji keahlian meracik obatmu. Bagaimana dengan obat di atas meja ini? Terserah kalian. Gunakan kuali obat ini untuk meracik. Mana yang bisa menghasilkan obat berkualitas lebih tinggi, tidak peduli siapa yang menang. Bagus, keahlian meracik obat keluargaku, keluarga Ye. Tak ada tandingannya di Great Xia. Kali ini keluargaku, keluarga Ye akan menang. Benar, saatnya keluargaku, keluarga Ye, muncul. Keluarga Y itu siapa? Kenapa kalian yang menonjol? Meracik obat. Keluargaku, keluarga Hua, adalah nomor 1 di Daxia. Ayah, biarkan mereka lihat keahlian meracik obat keluarga Hua kita. Chanchon licorice, gastrodia du ruodilon. Mazuk que Kuali. Menarik, bahan obat yang dipilih. Apakah ingin meracik emas? Tidak mudah. Tentu saja. Begitu emas dipindahkan, bisa disembuhkan. Xiaoyang Ju terbalik, dan 3 in terbalik. Bisa membuat 3 pedang jiwa 7 jiwa kuat. Ini obat ajaib. Apa itu pil transformasi? Keluargaku, keluarga Hua, tidak meracik di atas tingkat ketiga. Tepat sekali. Hari ini akan membuka matamu. Lihatlah emas 3 putaran yang diracik oleh keluargaku, keluarga Hua. Wah, wangi obatnya bikin mabuk, bersih dan tak berdebu. Ini memang bubuk emas 3 putaran yang tersebar. Benar-benar generasi yang berbakat. Setiap generasi memimpin selama ratusan tahun. Keluarga Hua memang tak mengecewakan reputasinya. Marie, anak kecil. Kamu mungkin belum pernah lihat uang 3 putaran yang masih tersebar. Kan? Hari ini akan membuka matamu. Un gars terima quasi pas d'accu. Cuma pil 3 putaran. Dulu aku makan permen tiap tahun. Sampah kecil sombong tapi butuh modal. Kuharap pil yang kamu olah nanti bisa sepadan dengan kesombonganmu. Anak 8 tahun, bahkan tak tahu apa itu kuali obat. Aku juga berharap dia bisa mengolah pil. Itu lelucon. Yang ini,
Satu-satunya yang bisa saingi keluargamu untuk juara adalah keluarga kami, keluarga Ye. Sepengetahuanku, keluarga Ye sudah ada selama 100 tahun. Tak ada pil di atas 3 putaran yang berhasil diolah. Apa yang bisa kalian bandingkan dengan keluarga Kuhua? Benar, dan bubuk cincin emas 3 putaran dari keluarga Kuhua. Itu sudah merupakan pil terbaik di antara pil-pil 3 transisi. Bahkan jika kalian bisa menyuling pil, kalian tetap pecundang. Kalau begitu, pil naga 5 transformasi? 10 tahun lalu, keluarga Ye dikasihi oleh dewa pengobatan Ye Wuchen. Dianugerahi pil naga 5 transformasi. Dan diajari metode penyulingannya. Selama bertahun-tahun, kakek terus berusaha. Sekarang aku yakin. Bagus. Dengan pil dan bimbingan dewa pengobatan itu, keluargamu Hua pasti kalah. Omongan kosong. Kalau memang mampu, buktikan dengan menyulingnya. Meskipun pil obat 3 revolusi ini langka, tapi masih bisa ditemukan. Pil 5 revolusi ini, langit pun sulit mencarinya. Bahkan Chen Tuan, leluhur yang menyuling pil untuk Kaisar Song dulu, tidak bisa membuat banyak. Bisakah keluarga Ye ini benar-benar menyulingnya? Tidak mustahil jika ada bimbingan dari Dr. Genius. Kita lihat saja. Tak Kizanka, bimbinganku dulu, ternyata dianggap harta karun olehnya. Mau ketawa? Menurut resep pil, ambil Yunhua 3 koin 4 sen, dan Yu 3 koin 6 tahil. Baizi, Qingdai, Banksia, Horia, Kayu Cendana, Yungqian, Songla. Siram pil 5 revolusi dengan darah dari hatiku. Sup obat telah berubah menjadi pil yang terkondensasi. Ladang surgawi, datang dan bantu aku membentuk formasi alkimia Sancai. Raungan naga dan bayangan naga muncul. Pil putaran kelima hampir jadi. Dewa obat Ye Wuchen benar-benar tidak berbohong padaku. Ayah punya bimbingan Ye Wuchen. Mereka benar-benar punya potensi untuk mempraktikkan pil 5 revolusi. Jika mereka benar-benar dilatih, kita kalah. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka berhasil? Sangat sulit untuk menyempurnakan pil putaran kelima. Keluarga Hua saya bersedia melakukan bagian saya untuk membantu Anda menyempurnakan pil obat. Bae. Hu Axion Gain, kamu. Oh, aku lupa. 2 praktik medis kita berbeda. Tidak bisa membantu sembarangan, aku pergi sekarang. Kalian lanjut? Tidak bisakah Longing menghancurkan pil? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen, datang dan bantu kakek. Xiao Chen, bantu kakek. Bapak Ye Zongjing, seumur hidup saya sudah kenal banyak orang, tapi belum pernah saya lihat orang yang tak tahu malu seperti Bapak. Dulu Bapak perlakukan Xiao Chen seperti itu. Sekarang masih berani minta, tolong dia dengan muketibo? Ini urusan keluarga Ye saya. Jangan ikut campur, Presiden Li. Xiao Chen, saya ini kakekmu. Bapak tua, saya dan ibu sudah keluar dari rumah Ye. Apa hubungannya meracik obat Bapak dengan saya? Mengapa saya harus membantu Bapak? Asalkan kamu bisa bantu kakek, saya akan segera suruh Tian-Tian kembalikan saham dan properti itu padamu. Ayah? Diam. Asalkan bisa praktikkan pil 5 revolusi. Apa artinya kehilangan sedikit harta itu? Tidak cukup. Kamu mau apa lagi? Saya janji padamu. Saya mau dia berlutut dan minta maaf. Kamu mau saya berlutut dan minta maaf? Lakukan. Wanita, saya minta maaf padamu. Sekarang puas? HM, bicara sambil berlutut. Tian-Tian. Baik, saya berlutut. Saya minta maaf. Kalian ini puas? Kamu. Tamparan ini, karena kamu tidak hormati kakak iparmu. Anak kecil. Bersujud karena kau tak punya hati. Kau. Tendangan ini karena kau membuatku tak nyaman. Xiao Chen memukul dan memaki. Bisakah kau bantu kakek sekarang? Kapan aku bilang mau membantumu? Binatang kecil, kau bercanda denganku. Aku bicara padamu, binatang tua. Xiao Chen. Ibu punya belas kasihan,
Meskipun itu baik, tapi kau juga tak boleh jadi orang jahat. Baiklah, Ibu Dengge Katamu. King, Xiao Chen, kalian datang membantuku. Aku akan kembalikan abu ayah Chen padamu. Benarkah? 5 Pil Naga Transformasi Sangat Penting bagi Kilo Aga Yeku. Aku takkan pernah bohong padamu. Xiao Chen, bisakah kau bantu ibu dapatkan kembali abu ayah? Untuk ayah, aku akan bimbing kau lagi, orang tua. Inti mengubah Situa 5 menjadi pil naga bukan pada naganya, tapi pada kimianya. Nada suara ini, sikap ini, sangat mirip dengan Ye Wuchen 10 tahun lalu. Ambil 3 lian juniper, 9 keping casia, dan 7 bunga wuhua, lempar ke dalam kuali. Itu bisa mengubah kembali naga untuk mengembunkan eliksir. Sederhana sekali. Dewa mengirim kuda mati untuk jadi dokter kuda hidup. Lakukan seperti katanya. Bayangan naga muncul kembali. 5 pil naga transformasi hampir selesai disuling. Ubah korupsi jadi keajaiban. Keterampilan medis teman kecil ini luar biasa. Lambat laun, dia pasti jadi dokter berikutnya. Yi Wuchen. Luar biasa anak-anak membuatmu tumbuh. Obat jadi pil. Satu, 2, 3, 4, 5. 5 naga emas berputar. Apakah ini serbuk revitalisasi 5 putaran? Warisan keluarga Ye memang tak terukur. Selamat kepada guru keluarga Ye yang telah berhasil membuat pil 5 putaran. Semua tabib di Great Xia akan belajar dari Anda. Tidak berani, tidak berani. Tanpa dewa pengobatan Ye Wuchen. Dari mana datangnya pil 5 putaran ini? Tapi ini hanya menumpang kecemerlangan Ye Wuchen. Apa yang kamu banggakan di sini? Guru Hua, tentu saja keluarga kami bangga. Aku sudah mengalahkan pil 3 putaranmu. Benar, pil tingkat 3 bukan apa-apa dibandingkan pil tingkat 5. Beranti Berdeba. Meskipun pil naga 5 transformasi ini sudah termasuk pil berkualitas terbaik, tapi teman muda Ye Xiao Chen belum bertindak. Siapa pemenangnya hari ini, masih sulit untuk dikatakan. Ya, Ye Xiao Yu sudah berkali-kali bertindak menciptakan keajaiban. Bahkan kami berdua tidak bisa menembusnya. Mungkin dia benar-benar bisa membuat pil 6 putaran? 6 putaran untuk dia? Kecuali dewa pengobatan Ye Wuchen masih hidup. Kalau tidak, mustahil. Xian memang jenius seperti tabib. Tapi untuk membuat pil 6 putaran, seberapa hebat pun kamu, tidak akan bisa melakukannya. Xiao Chen, lebih baik kamu mengaku kalah dan langsung kembali ke keluarga Ye. Mustahil bagiku untuk kembali ke keluarga Ye. Aku bahkan meremehkan pembuatan pil 2 dan 6 putaran. Kamu ini gila ya? Kamu tidak membuat pil 6 putaran. Masih mau membuat 9 putaran? Tahun itu, pil umur panjang Sufu untuk sistem kekaisaran pertama. Itu adalah pil 9 putaran. Diego, apa yang bahkan Sufu tidak bisa lakukan? Bisakah kamu, anak kecil, melakukannya? Xiao Chen, apakah semua yang kamu katakan benar? Ibu, aku sudah bilang, aku akan mengambil kembali semua yang hilang darimu. Pil 9 putaran ini hanyalah awal dari segalanya. Bungkus demi bungkus. Pil obat 9 putaran yang tidak bisa didapatkan kaisar pertama. Masih bisakah kamu meraciknya? Anak kecil berumur 8 tahun? Teman kecil, meskipun kamu punya keterampilan medis yang luar biasa itu, untuk meracik pil naga kembali 9 putaran, bahan-bahan obat yang dibutuhkan juga luar biasa. Tanaman herbal di meja ini mungkin tidak berguna. Ya, sulit bagi seorang wanita untuk memasak tanpa beras. Meskipun kamu bisa meracik pil 9 putaran itu. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bahan obat. Teman kecil, lebih baik kamu mundur. Xiao Chen. 2 tuan tua. Siapa bilang aku perlu menggunakan tanaman herbal di meja ini? Lalu apa yang kamu gunakan untuk meracik pil 9 putaran ini? Pil obat Jius Huan, obat yang luar biasa. Bahan obat yang dibutuhkan, bahan obat yang tidak biasa. Bermain trik. Tanaman herbal apa yang akan kamu gunakan? Untuk meracik pil 9 putaran, diperlukan 2 tahil angin musim semi di bulan April. Matahari terbenam gunung Tai Satu Kian. Hanya dengan bahan obat Baiwei baru bisa diracik. Kamu ngomong apa sih? Kapan angin musim semi Zisia ini bisa meracik obat? Bukan tidak mungkin meracik obat dengan roh cuaca. Hanya saja ini adalah seni alkimia dari zaman prakin. Konon katanya sudah lama hilang. Hanya dewa pengobatan Ye Wuchen yang pernah mempelajarinya di dunia ini. Ye Wuchen sudah lama tiada.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengerti. Technique alchimie, Aman Prakin. Kamu tidak bisa mempraktikkannya. Bagaimana kalau aku bisa? Kalau begitu, aku akan langsung bersujud dan menganggapmu sebagai guruku. 3 kali bersujud dan 9 kali memberi hormat juga boleh. Tapi kamu tidak perlu magang. Tidak ada yang terbuang. Camus. Tuan Bangga, karena temanku begitu percaya diri, kita juga tidak bisa menghalanginya. Mari kita lihat dari samping saja. Bagaimana dia meracik pil 9 putaran ini? Bocah, aku cuma menunggu untuk melihat kamu jadi bahan tertawaan. Apa Xiao Chen benar-benar bisa mempraktikannya? Bu, kan sudah kubilang. Hanya aku yang bisa meracik pil 9 putaran ini di dunia. Angin musim semi April potong 2 tael. Minta pinjam matahari terbenam pada Gunung Tai. Anginnya hangat dan nyaman, menyegarkan. Mungkinkah ini angin musim semi April? Bagaimana dengan matahari terbenam Tarzan? Ini sebenarnya adalah Zixia Tarzan yang muncul. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia begitu berbakat? Angin musim semi dan matahari terbenam masuk ke dalam kuali. Junyao keluar. Obatnya sudah jadi. Cahaya bel ajaib. 3 tingkat. Bocah kecil ini. Kau memaksaku untuk bertindak? Luar biasa, pil 6 tingkat. Yi Zhongjing. Kau dengar? 6 tingkat. Jika kau benar-benar ingin membiarkan anak ini berlatih. Bahkan jika 6 tingkat, kau dan aku juga akan kalah. Xiao Chen adalah keluarga Yeku. Aku. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Dia sudah mandiri. Sudah lama tak ada hubungannya dengan keluarga Yemyu. Jika kau masih ingin mendapatkan kitab lengkap Huang di Neijing, lakukan saja bersamaku. Hancurkan kuali obat ini. Jean Van Bierkan Diamerasic Peyel. Ayah, jika dia tidak bisa meracik pil, kira meneng. Jika kau biarkan dia menjadi dan. Kitab internal kaisar ini akan menjadi miliknya. Lekukan untuk keluarga Yi. Segalanya penting bagi keluarga Ye. Baik, mari kita bertindak bersama. Selama kita berdua bekerja sama, bocah itu bahkan gak bakal bisa apa-apa. Kakek Chen di sini buat bantu kamu. Aku juga mau bantu urusan ini. Wah, jangan. Mereka pasti bukan mau bantu. Tapi sekarang, Xiao Chen nggak bisa ngapa-ngapain buat ngehentiin mereka. Kalian mau apa? King, Xiao Chen itu kukuku. Aku nggak bakal sakiti dia. Xiao Chen nggak butuh bantuan. Tolong mundur. Apa kamu nggak dengerin omongan ayah? Minggir, atau aku yang bakal nyambut. Udah, jangan banyak omong sama dia. Minggir dari depanku. Minggir. Mati pun aku nggak bakal minggir. Niat bantu malah nggak dihargai. Aku mau bantu. Aku juga mau bantu. Kalau aku gimana? Ibu. Xiao Chen, kamu fokus berlatih membuat pil. Ibu, ambil ini untukmu. Ibu, minggir. Ibu tidak bisa membiarkan. Kenapa kau melakukan ini? Camille Anya dit signer un truc m'embantu. Tidak melakukan hal buruk. King, minggir. Kecuali kau menginjak tubuhku. Sungguh ibu yang hebat yang mencintai anaknya. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkanmu. Ibu. Pil 9 putaran masih disuling olehnya. 9 halo. Pil 9 putaran benar-benar telah disuling. Ibu, bangun, ibu. Anak kecil, kau telah mempraktikkan eliksir 9 putaran, memenangkan Huang di Neijing. Kenapa kau menangis begitu banyak? Kau buta? Anak kecil, kau penggemar penguasa. Ibumu mungkin sudah meninggal. Tapi jiwanya masih ada. Masih ada bantuan. Ibuku dihancurkan. Jiwa terbang. Bagaimana kau bilang bisa menyelamatkan? Kau lihat.
Benar, pil 9 revolusi bisa membuat orang hidup abadi, juga bisa menghidupkan orang kembali. Ibu, bangun. Enak. Aku belum mati. Ibu, aku di sini. Kamu tidak akan pernah mati. Sialan mereka. Hua Xionging. Aku ingin kamu mati. Kamu satu-satunya anak yang ingin aku mati. Memimpikan bahwa pertarungan para jenius sudah kalah. Aku berhenti berpura-pura. Karena aku tidak bisa memenangkan Huang di Neijing, maka aku akan mengambilnya. Kepala keluarga Hua bergantung padamu, keluarga Hua. Aku khawatir kamu tidak bisa mengambil Huang di Neijing ini. Tapi jika kamu menambahkan dewa pengobatan Ye Wuchen, Dewa pengobatan Ye Wuchen. Bukankah dia sudah mati? siapa bilang orang mati tidak berguna? Keterampilan medis Ye Wuchen mengejutkan dunia. Sayang sekali terkubur. Tidakkah kamu? Tepat sekali. Aku menggunakan teknik boneka ramuanku, mengubah Ye Wuchen menjadi boneka obat. Anak-anak Keluarga Uaman Bawa Petit Mati. Bagaimana dewa pengobatan? Bagaimana dengan pengobatan pertama? Pada akhirnya, itu tidak untukku. Ye Wuchen, keluar. Buka mata mereka. Buka mata mereka. Y. Wuchen Perji. Bunuh dua orang tua ini. Hua Xionging, jangan pikirkan itu. Koter la Luberani. Kau pikir bisa menghentikan dokter jenius ini? Kalau tak bisa menghentikan, tetap harus dihentikan. Huang di Neijing tak boleh jatuh ke tanganmu. Kau cari mati? Ye Wuchen pergi membunuhnya untukku. Ladang surgawi, datang dan bantu aku. Berani-beraninya melawanku dengan kemampuan segini. Aduh, kemampuan medis Ye Wuchen sebelum mati tak terduga. Berubah jadi boneka obat setelah mati. Kekuatannya sama sekali tidak berkurang. Bagaimana kita menghadapinya? Aku bisa menghentikan Hua Xionging. Aku bisa menghentikan Hua Xionging. Bocah kecil, kau pikir kau benar-benar maha kuasa? Sekarang aku sudah menguasai dewa pengobatan, Ye Wuchen. Sehebat apapun bakatmu, bisakah kau mengalahkan Ye Wuchen? Kondisi tubuhku, aku yang paling tahu. Walaupun sekarang dia hanya anak berusia 8 tahun. Kau masih bisa mencoba. Xiao Chen, jangan nekat. Dewa pengobatan Ye Wuchen tak terkalahkan dalam ilmu pengobatan. Minggir. Terlambat. Aku sudah lama kesal dengan bocah kecil ini. Kalau bukan karena dia, harta keluarga Ye sudah lama jadi milikku. Kalau bukan karena dia, pertarungan para jenius sudah lama dimenangkan. Aku tidak akan membunuhnya. Kalau tidak, sumpahku bukan manusia. Coba saja bunuh aku. Y. Wuchen, Bunut Yadulu Tuku. Seumur hidupku mencari obat, walaupun ilmu pengobatanku luar biasa, tapi tubuhku tidak terlatih dengan baik. Asalkan aku tepat mengenai berbagai titik akupuntur tubuhku, bisa mengalahkan tubuhku yang sekarang. Ibu, sekarang. Baik. Ibu, sekarang. Satu jarum terakhir di antara alisnya. Anak muda ini benar-benar hebat. Bahkan dewa pengobatan Ye Wuchen bisa mengendalikannya. Jenius, benar-benar jenius. Dengan adanya anak muda seperti ini di sistem pengobatan Great Xia, pasti bisa memimpin dunia. Aku tidak menyangka Xiao Chen sehebat ini. Kalau saja aku tahu, aku pasti tidak akan mengambil apapun darimu dan anakmu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Camus Pastibucan Anak Beruzia 8. Siapa kau? Kamu siapa? Aku Ye Wuchen. Aku Ye Wuchen. Bocah kecil, kau tak bisa main tipu-tipu di sini. Y. Wuchen Sudamati. Aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mana Mankin Koadaladia. APA, kau membunuh dewa pengobatan Ye Wuchen? Hua Xionging adalah daun tanpa debu. Ilmunya sangat tinggi, mengobati dunia, tak pernah mengincar ketenaran dan kekayaan. Bukankah keberadaannya adalah sebuah berkah? Mengapa kau membunuhnya? Kenapa aku tak boleh membunuhnya? Selama dia ada di keluarga Hua,
tak akan pernah ada hari sukses. Karena ilmu pengobatan keluargaku tak bisa melebihi Ye Wuchen. Maka biarlah Y Wuchen mati. Hanya dengan begitu, hanya keluargaku Hua yang bisa menjadi yang teratas di dunia pengobatan Daxia. Demi keinginan egoismu sendiri, bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu hina? Kau benar-benar sampahnya dunia pengobatan di Great Xia. Tapi sayangnya, Hua Xionging, kau tidak membunuhku sampai tuntas. Jiwaku terlahir kembali melalui tubuh Ye Xian. Mustahil bagiku untuk mengambil nyawa dengan 13 jarum di gerbang kematian. Jarum masuk ke otak. Abadi. Mungkin ini sudah takdir Tuhan, membiarkanku terlahir kembali untuk membalas dendam padamu. Kebencian baru Hua Xionging. Lupakan saja hari ini. Bocah kecil. Kau pikir cuma 2 jarum rusak itu bisa menghancurkan teknik boneka obatku? Ruzak. Bocah kecil, alangkah baiknya jika kau benar-benar Ye Wuchen. Membunuhmu sekali saja belum cukup. Aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Y Wuchen. Bunuh dia. Yi Wuchen telah membunuhnya. Kamu baik-baik saja? Wah, Ye Wuchen mengemak. Titik akupunktur ini tidak mempan lagi. Sekarang hanya berguna jika kesadaranku kembali ke tubuh asliku. Tapi aku tidak tahu caranya. Mungkin ada sesuatu di Huangdi Neijing. Semua orang melindungi hukum untuk si kecil. Karena kamu sangat ingin mati. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Ye Wuchen. Aku mengerti. Manusia kuno, pengetahuannya, hukum yang menyatu dengan yin dan yang, kesadaran terlepas, mengembara, kembali ke ontologi, hanya lompatan jiwa. Aku kembali, Hua Xionging, ajalmu sudah tiba. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin mati. Ayah. Ayah. Yi Xiaoyu, kamu benar-benar Ye Wuchen. Kalau begitu Yi Xiaochen adalah. Ibu, kita di mana? Ketika aku meminjam tubuh Xian sementara, kesadarannya tertidur. Sekarang kesadaranku kembali ke dirinya sendiri. Kesadarannya secara alami terbangun. Setelah itu, di masa depan, aku akan menjadi Master Xiao Chen, memimpin semua orang, menciptakan dokter terbaik di dunia. Lalu apakah aku akan menjadi dokter ajaib sepertimu? Tentu saja. Hebat.